Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, ketemu lagi di podcast saya kali ini masih membahas tentang implementasi core value ASN. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas core value yang harmonis ya, betul. Mari kita ciptakan lingkungan yang harmonis di tempat kerja kita supaya kita merasa nyaman dan tentram dalam melaksanakan tugas. Baik, sebelum saya mulai lebih jauh, saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Dr. Andes Jimsadi Damanik SHM HUM selaku IDI Suara yang tidak bosan-bosannya selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada kami ya Pak, dan BPSDM Provinsi Sumatera Utara selaku pihak penyelenggara. Baik, mungkin udah pada lupa, saya kenalkan kembali, nama saya Rodia Siregar SPD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Baik, dalam podcast kali ini kita membahas tentang harmonis. Apa itu harmonis? Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Secara sederhana, harmonis berarti saling peduli dan saling menghargai perbedaan. Baik Besti, sebelum kita bahas lebih jauh tentang core value harmonis, maka kita bacakan dulu kalimat afirmasinya yaitu sebagai berikut. Kami saling peduli dan menghargai perbedaan. Jika dilaksanakan secara pribadi, maka kalimat afirmasi ini bisa diubah menjadi saya, Rodia Siregar SPD, saling peduli dan menghargai perbedaan dalam menjalankan tugas saya sebagai guru IPA di SMP Negeri 4 Spirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Baik, beberapa contoh implementasi core value harmonis di unit kerja saya, yaitu di SMP Negeri 4 Spirok, dapat ditunjukkan melalui sikap-sikap berikut ini. Baik, untuk panduan perilaku yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Contoh implementasinya adalah dengan tidak membeda-bedakan siswa di dalam kelas. Jadi contoh nyatanya seperti ini, misalnya saya bermarga Siregar, Borek gitu ya kan, terkenal dengan cerewetnya. Jadi walaupun cerewet, saya tidak membeda-bedakan siswa di dalam kelas. Saya memberikan perilaku yang sama kepada setiap siswa. Jadi tidak memilih yang Siregar saya utamakan, terus yang lain saya biarkan gitu aja, saya tidak peduli. Bukan begitu. Sebagai guru dan ASN yang berakhlak, kita harus memberikan perlakuan sikap yang sama tanpa memandang latar belakangnya. Begitu juga dengan bergaul dengan guru yang ada di sekolah. Kita harus saling berbagi, saling menghargai apapun latar belakang dari guru-guru tersebut. Untuk panduan perilaku yang ketiga, yaitu suka menolong orang lain, sampai belibet gitu ngomongnya Besti. Itu yang pertama, contohnya ya kita biasakanlah diri kita untuk selalu berusaha bersikap baik terhadap orang lain dengan suka menolong atau membantu. Misalnya ya, kalau di sekolah itu ada guru-guru kita kan banyak ya. Misalnya ada yang tidak datang karena sakit ataupun datang terlambat terus minta tolong ke kita, tolong ya anak hari ini jadwal saya di kelas 9B, tapi saya agak terlambat nih, ada keperluan mendadak. Jadi kita harus secara berlapang dada menolongnya kalau kita lagi memang priles. Jangan kita lah sibuk, nggak mau ini kan jam kamu, saya kan sekarang lagi freelance, jangan diganggu. Ya nggak boleh gitu ya Besti. Jadi selagi kita bisa membantu dan mampu, kita harus berlapang dada untuk selalu gemar menolong orang lain yang ada kebutuhan lain gitu. Masih di panduan perilaku yang kedua, suka menolong orang lain. Contohnya adalah mengumpulkan sosial jika ada teman yang sakit atau mengalami kemalangan. Atau juga kita, walaupun rumahnya jauh, berusaha untuk menjenguk teman kita yang sakit itu ke rumahnya ataupun ke rumah sakit. Pada panduan perilaku yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ada beberapa contoh implementasi yang bisa kita buat. Misalnya mengajak siswa berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Jadi supaya siswanya nggak tegang-tegang kali, kita berikan refresh dulu di awal pembelajaran, sebelum mulai pembelajaran, atau nanti di tengah pembelajaran, atau bisa juga sesudah selesai pelajaran. Pokoknya kita mengajak siswa untuk ngerasa nyaman lah belajar dengan kita di kelas. Nah, kenyamanan itu bisa juga dibuat dengan cara membersihkan tempat atau lingkungan kerja kita. Jadi kalau kelas bersih itu kan kayaknya enak aja gitu kita belajarnya di kelas bersama siswa. Nah, kalau untuk membuat kebersihan ini gimana caranya? Kita buat jadwal piket dong ya, biar nggak dia aja orangnya yang nyapu kelas, kita buat jadwal piket supaya semua mendapat giliran. Kemudian bagaimana lagi ya caranya kita membangun lingkungan kerja yang kondusif, yaitu dengan cara menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja kita di tempat kerja. Jangan dong ya kita punya musuh di tempat kerja, gak enak gitu rasanya. Halo, setiap hari harus ada yang
gimana gitu ya kan. Pokoknya kita berusaha lah untuk kita senyaman mungkin dan setentram mungkin lingkungan kerja kita supaya kita pun bisa memberikan kualitas terbaik dari pekerjaan kita tersebut. Saya rasa sekian dulu ya pembahasan tentang core value harmonis pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semoga podcast ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.